Halo semuanya, balik lagi bersama gue Raif Eka Putra di hari yang sangat windy ini ya. Nah, di samping gue ada sebuah Mercedes-Benz lagi. Ini adalah C200 W206. Waktu itu kita sudah pernah bahas versi C300-nya, sekarang kita akan bahas versi C200-nya. Menurut gue, mobil ini jauh lebih sensibel secara harga dibandingkan C300. Why? Well, ikuti video ini sampai habis karena gue akan membahas perbedaan antara C200 dengan C300 serta bagaimana rasa berkendara dari entry level sebuah C-Class di Indonesia. Oke, kita mulai bahas dari depannya. Bisa dilihat ya, depannya itu sangat lebih understated kalau dibandingkan dengan versi C300-nya. Dan understatement ini tuh terus berlanjut sampai ke belakangnya. Nanti kita akan lihat sampingnya. But lihat grillnya berbeda, tapi kalau dari lampu tuh sebenarnya dia masih sama-sama aja ya. Lampunya tuh masih mirip dengan yang punya C300. Dia masih pakai LED high performance ya, tapi karena overall looks-nya digabung dengan grill yang berbeda, maka dia memberikan fascia depan yang terlihat berbeda jika dibandingkan dengan C300-nya. Ya, sama kayak Mercedes sebelum-sebelumnya, gue paling suka dia bisa dikeatasin sampai sini ya. Dan ini terbuka dengan sangat lebar, sebuah unit M254. Ini adalah mesin 1500 cc 4 silinder dengan EQ boost dan turbo juga of course. Mesin ini menghasilkan tenaga 204 HP dan 300 Nm of torque. Itu adalah angka yang sangat besar untuk kelas C200 ya, karena sebelumnya C200 biasanya hanya ada di angka 184, 185 HP dan itu udah gede banget. Dan sekarang dia angkanya 204, itu angka yang sangat mirip atau bahkan lebih besar dari C250 di era W204. Jadi secara performance ini adalah C200 dengan mesin tenaga terbesar berkat EQ boost-nya yang mampu melesatkan mobil ini dari 0 ke 100 dalam waktu 7 detik aja serta top speed 246 km per jam. Gue nggak sabar ya, gue akan merasakan bagaimana rasanya mesin yang sebenarnya mungil, udah pasti irit tapi tetap powerful di sedan C200 ini. Oke, dari samping dia makin kelihatan understated karena dia nggak ada body kitnya ya. Dia nggak ada side skirtnya, kemudian desain velgnya juga berbeda. Jadi dia kelihatan lebih tinggi dan jauh lebih simpel jika dibandingkan versi C300-nya. Kita lihat dia bannya 225 45 ring 18 dengan desain velg yang berbeda. Dia palang 5 simple aja ya. Dia nggak ada aero-aeronya gitu supaya terlihat lebih aerodinamis dan lebih kenceng. Dia simple banget dan dia kalau kita lihat dari segi remnya ya, di depannya remnya beda. Dia tidak ventilated atau dia tidak slotted. Dia polos aja ya, namun tentu keempat rodanya dia sudah menggunakan rem cakram karena ya ini Mercedes-Benz ya, nggak mungkin dia masih pakai rem tromol kalau nggak kita hujat abis-abisan mobil ini. Well, kalau kita lihat sedikit nih ya bagian belakangnya, nanti kita akan bahas. Di belakangnya juga dia kelihatan lebih berbeda ya, tapi dia simple. Dia cuma nggak ada aero di sampingnya aja, di samping dari ini samping bumpernya ini dia nggak ada aeronya aja, dan dari segi perlampuan dia masih sama aja, dia nggak ada perbedaan. Jadi di belakangnya perbedaannya emang minuscule banget. Secara bagasi juga dia masih menggunakan bagasi yang sama, masih power back door dan luas bagasinya juga sama. Dia juga bisa dilipat secara 40-20-40 melalui tuas yang ada di belakang sini, dan ini bisa berguna banget kalau kalian membawa barang-barang yang lebih luas sehingga kalian membutuhkan space bagasi yang lebih luas juga. Ya, sekarang kita ada di bagian belakangnya. Di belakang sini nggak terlalu banyak perbedaan antara C200 dengan C300. Di sini, of course ya, kalau kita lihat ke atas tidak ada panoramic sunroof, it's really obvious. Tapi selain itu, it's basically the same ya. Tetap ada ambient light di sini sampai ke kaki. Kita juga tetap dapat room yang luas karena ya ini mobil yang sama gitu ya. Dan well, fitur-fitur nggak ada yang dirubah. Ini juga tetap kosong, kayak nggak ada pengaturan AC-nya, dan kita tetap dapat armrest yang 2 step ya. Pertama ini buat mungkin idenya untuk nyimpen handphone ya, tapi di prakteknya ini terlalu kecil ya. Mungkin kalau handphonenya super tipis bisa, tapi ini ada step 2-nya, barulah muncul si cup holdernya. Jadi di belakang sini feature wise nothing change ya, semuanya tetap sama. Overall looks-nya juga sama ya. Kalau kalian di belakang sih paling yang bisa kalian kehilangan adalah Cray. Di belakang sini nggak ada ya. Harusnya kalau di C300 di sini ada Cray, dan di belakang juga ada Cray, tapi di sini nggak ada.
Other than that, and other than panoramic sunroof, semua masih sama. Kita langsung aja pindah ke bagian depannya. Nah, kalau di depan nih perbedaannya lumayan kelihatan ya. Sekarang setirnya dia berbeda. Kalau yang AMG dia setirnya terbelah dua, di sini dia setirnya satu kesatuan ya. Dia ngumpul satu seperti ini, tombol-tombolnya, dan setirnya juga lebih understated. Dan ya lagi-lagi ini ya, paling kelihatan tuh dia nggak ada panoramic sunroofnya di depan, jadi dia kosong aja. Tapi untungnya dia plafonnya tetap warna hitam ya. Kalau dulu tuh C200 dia plafonnya mostly hampir semua ya, plafonnya dia warnanya nggak hitam seperti ini, dia warnanya abu-abu. Tapi sekarang dia sudah hitam, jadi tetap kelihatan sporty. Trim-trim di sini juga dia motifnya kayak karbon ini masih sama kayak yang di C300, mirip-mirip gitu. Dan MBUX-nya juga nggak ada yang dipotong, dia tetap ada Apple CarPlay dan Android Auto, serta dia juga dapat driving assist yang sama seperti C300-nya. Overall, ini kabin yang nggak dipotong-potong ya, nggak kayak C200 sebelum-sebelumnya. Dia tetap dapat memory seat 3 slot kanan dan kiri, dan dia juga dapat heater seat 3 level kanan dan kiri juga. Jadi ini biasanya yang dipotong kalau di trim bawahnya ya di C200-nya di generasi sebelumnya, tapi kalau di sini dia tetap dikasih, dan sisanya semuanya menurut gue nggak terlalu banyak berbeda ya. Audio juga suaranya sama-sama bagus, instrumen cluster juga dia bentuknya sama ya, dia keren banget. Ini gue dari tadi ngomong mulu mobil ini understated ya, dan di sini gue belum melihat ya, gue baru lihat sekarang ada mode understated-nya ya. Jadi mobil ini kalau lu pasangin mode understated seperti ini makin terlihat understated, dan dia nyambung dengan center di sini dan ambient light-nya. Dia nyambung juga, dia akan ngikutin warna dari si instrumen clusternya. Kalau kita ganti warna instrumen clusternya ya, ini understated ini warnanya ada banyak-banyak, ada warna ungu, ada warna pink, kemudian ada warna cyan. Nah ini dia akan ikut berubah sampai ke ambient light-nya juga berubah warnanya. Jadi menurut gue tema understated ini tuh paling cocok di C200. Dia simplistic ya, karena semua di mobil ini juga simple, fitur-fiturnya juga lengkap tapi simple, nggak yang terlalu gimana-gimana, tidak sporty juga. Dan di sini displaynya dia di kiri speed yang cuma kelihatan speed kita aja, dan kanannya adalah jam. Sangat understated, sangat Mercedes-Benz sekali. Nah, perubahan paling besar tentu ada di mesin serta handling dan performanya overall ya. Kita akan rasakan bagaimana di jalan mobil ini dan apakah perbedaannya dengan C300 ini jauh atau tidak. Ya, tadi kita sudah membahas dari MBUX-nya tidak banyak berbeda, dia juga driving assist-nya masih sama, kemudian instrumen cluster-nya juga sama ya. Selain panoramik, dia paling perbedaannya ada di setirnya yang tidak sesporty C300 AMG lain, serta pedalnya yang juga dia biasa aja, plastik biasa, tidak seperti AMG yang dia seperti besi gitu ya, dan dia ada titik-titiknya gitu. Di sini dia ya plastik biasa aja. Other than that, mobil ini masih mobil yang sama, jadi gue merasa ini sangat sensibel ya dengan harganya yang berbeda 200 juta rupiah dibandingkan C300-nya. Lantas, apalagi yang berbeda dari mobil ini? Well, tentu aja mesinnya dia berbeda, settingan suspensinya juga berbeda. Makanya sekarang kita langsung aja bawa jalan dan kita lihat seperti apa beda performance antara C300 AMG Line dengan C200 yang akan gue pakai hari ini. Let's go! Oke, sekarang bagaimana pendapat gue setelah menggunakan C200 selama 1 hari? Gue sekarang ada di dalam interiornya, gue ada di jalan tol dan lagi OTW pulang. Yang bisa gue katakan adalah this is the best C200 experience in my life gitu. Kalau dulu di W204 itu kesannya memang C200 itu entry level banget, dan volume makernya Mercedes saat itu adalah C250 ya. Kalau di sini tuh enggak ya, dia di 204 dulu tuh ada yang bahkan sampai pakai halogen, krom-kromnya dihapus. Kalau di sini nuansanya masih mewah. Di sini tetap dapat semua bells and whistle, meskipun nggak semua ya. Obviously dia nggak dapat panoramic sunroof, kemudian dia juga body kitnya bukan yang AMG style, dia juga velgnya bukan yang AMG, tapi dia masih dapat memory seat 3 slot both kanan dan kiri ya. Di sisi depan nggak dipotong sama sekali. Dia juga masih dapat ambient light, dia juga dapat park assist ya, dia bisa parkir sendiri. Kemudian dia juga mendapatkan semua seperti forward collision mitigation ya. Dia dapat semua assist itu tanpa dikurang-kurangi. Dan gue merasanya suspensi pun dia berbeda dibandingkan C300, tapi
Perbedaannya bukan berarti di sini dia getting worse. Ini lebih ke taste. Memang C300 itu way better in handling, way better in responsibility dalam steering gitu ya. Tapi mobil ini terasa lebih nyaman dibandingkan C300. Why? Because suspensinya di sini dia pakai yang avant-garde. Suspensinya dia nggak tune for sporty driving ya. Di sini lebih mengincar kenyamanan, dan disinilah gue merasakan ini lebih Mercedes dibandingkan C300. Gue boleh ngomong jujur, C300 itu sporty banget. Dia berusaha menyaingi 330i musuh bebuyutannya ya dari BMW. Kalau di sini dia lebih understated ya. Seperti yang gue sebut berkali-kali, mobil ini tuh understated sekali. I won't say this is entry level because harganya sekarang ya di 2024 dia udah 1M lebih sedikit untuk off the roadnya. I wouldn't really say entry level but understated. Mobil ini jauh lebih calm, jauh lebih selain understated apa ya, dia jauh lebih calm lah, dia lebih subtle semuanya gitu ya. Memang Montana Alexander ini sangat dikangenin ya, kelihatannya jadi lebih gelap interiornya, but overall looksnya dia lebih calm. Jadi gue bisa bilang mobil ini kenapa dia lebih sensibel, karena selisih harganya tuh 200 jutaan ya, dibandingkan yang C300. Tapi secara performance ini mumpuni banget, dia setara atau bahkan lebih di atas dari C250 di W204 ya. Dia 204 HP 300 Nm itu angka di atas dari C250 di W204, karena dulu tuh C200 cuman 184 HP, dan di sini nggak kayak gitu karena ada EQ Boost tadi. EQ Boost-nya juga sangat membantu memberikan konsumsi bahan bakar yang jauh lebih irit dibandingkan C300-nya. Dia macet-macetan tadi gue di Jakarta tuh masih dapat 1:11. Jadi apa konklusinya? Menurut gue mobil ini adalah mobil yang cocok jika Anda mau kenyamanan khas Mercy dan tidak mencari sporty driving di Mercedes kalian. Ini secara harga lebih sensibel. Ini ada tuh temennya lagi C200 barusan lewat. Secara harga lebih sensibel, secara features juga nggak terlihat murahan gitu ya. Masih terasa kalau ini sebuah Mercedes-Benz. Perbedaannya hanya di sportiness-nya aja, baik di interior maupun di eksterior, seperti di setir, kemudian di trim, kemudian juga pemilihan body kit serta velg. Tapi sisanya kalau kalian nggak ngincer sporty driving, lagi-lagi this is a very good car. It's a very refined ya. Ini khas Mercedes-Benz dan dapat lebih nyaman juga gitu ya. Karena let's be honest ya, suspensi sportnya Mercedes baik di C300 gue yang lama, W204 pribadi gue, maupun di W206 itu lebih keras dibandingkan. Ya, itulah pendapat kami pribadi mengenai mobil ini. Menurut kami ini beda ya. C200 tuh dulu lebih ke ada lah yang penting. Kalau emang orang pengen banget beli Mercedes, karena pada saat itu juga belum terlalu ramai A-Class, B-Class gitu ya. Jadi C200 itu menjadi entry level dari Mercedes-Benz itu sendiri gitu ya. Ada tapi nggak terlalu laku. Mercedes lebih mengincar C200 ini untuk orang-orang yang pertama kali pengen beli Mercedes. Kemudian dia mencari paling banyak itu di C250, itu yang paling sensibel, dia masih 4 silinder, sementara C300-nya dia 6 silinder V6. Kemudian di 205 dia ada C200 dan C250, dan kemudian di facelift-nya di C200 dan C300. Dan disitulah mulai di 206 berubah, di mana C200 dan C300 ini sama-sama dijual dengan setara gitu ya marketing levelnya. Hanya perbedaannya taste yang diincar, di mana C200 ini mencari comfort dan C300 ini mencari sportiness gitu ya. Ya well, lagi-lagi fitur-fitur yang hilang sangat disayangkan di C200 ini, tapi itu sepadan dengan apa yang lebih murah yang kita dapatkan. Jadi konklusinya adalah I will say this is a proper C200. This is not a cheap Mercedes. This is not the cheaper option. This is not the poor C-Class. This is a refined C-Class, an understated C-Class, and a very good car in its own right. Sekian video review dari kami. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum subscribe, dan komentarlah seperti netizen yang berbudiman. Saya Rafika Putra. Sampai jumpa di review kami selanjutnya. Dadah.